Kondisi Islam pada masa modern. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode. 1. Periode klasik terbagi menjadi fase ekspansi dan fase integrasi. Pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, serta fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi yang ditandai oleh perpecahan politik umat Muslim. 2. Periode pertengahan terbagi menjadi fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal. 3. Periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi, disebut juga masa pembaruan atau kebangkitan Islam. Periode ini muncul setelah kesadaran umat Islam akan kemajuan peradaban barat dan ancaman yang ditimbulkannya. Faktor pendorong kebangkitan Islam modern. 1. Lemahnya pemahaman mayoritas kaum muslim terhadap ajaran Islam. 2. Hancurnya institusi politik Islam. Yang ketiga, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Terus, gerakan kebangkitan. Sejak abad ke-19 muncul gerakan kebangkitan di berbagai wilayah Islam yang diilhami oleh keprihatinan terhadap kondisi umat Islam dan keyakinan bahwa solusinya adalah pemurnian masyarakat serta kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ringkasan tokoh-tokoh Islam pada masa modern yang disebutkan dalam teks. Rifa Bidawah At-Tahwati 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh yang menerjemahkan banyak karya Prancis ke dalam bahasa Arab, menyebarkan ide-ide pembaruan melalui majalah Al-Waqar Al-Misyarah. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Pelopor kebangkitan Islam di Mesir berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir dan menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam berikutnya. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Lahir di Mesir, banyak menulis buku majalah, surat kabar, dan brosur seperti Islam dan Al-Ilim wa Al-Madaniyah dan Risalah At-Tauhid. Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Berasal dari Lebanon, dikenal sebagai pemikir bebas yang menghargai akal manusia untuk hal-hal yang berkaitan dengan hidup masyarakat. Sultan Muhammad II 1785 sampai 1839 Masehi. Lahir di Afghanistan, mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah dan menggelorkan semangat pembaruan dengan membuka pintu ijtihad serta kembali pada Islam yang murni. Ia berpendapat kemunduran umat Islam disebabkan oleh perpecahan dan meninggalkan ajaran agama. Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Lahir di Sialkot, Pakistan, dikenal sebagai pemikir multidisiplin yang merintis pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum muslimin. Ia meyakini hukum Islam dapat berkembang sesuai zaman dan Al-Quran, menganjurkan pemakaian akal. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 Masehi. Pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam yang berfokus pada pendidikan dan kemasyarakatan. Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947. Pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pelestarian tradisi Islam dan pendidikan pesantren. Pengaruh Islam
masa modern bagi Indonesia, dan hikmah belajar peradaban Islam. Masa pembaruan Islam ditandai dengan kesadaran umat Islam akan kelemahan diri dan dorongan untuk kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Ide pembaruan Islam masuk ke Indonesia melalui dua cara. Yang pertama, melalui perdagangan dan masyarakat Arab yang menetap, serta melalui jamaah haji yang terinspirasi oleh perkembangan di dunia luar. Para pelopor gerakan pembaruan di Indonesia antara lain Syekh Ahmad Surkati dengan Jamiatul Khair dan Al-Irsyad, serta kaum muslimin Minangkabau yang menerapkan hal-hal yang mereka lihat selama menunaikan ibadah haji dalam kesehariannya. Yang kedua, hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Mempelajari sejarah dan peradaban Islam modern memiliki manfaat besar. Di antaranya adalah 1. Menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamnya. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. 5. Menjaga kemurnian ajaran Islam dari bid'ah, kufarat, dan takhayul selama budaya manusia tidak melanggar syariat Islam.